Hai, Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih, rekan-rekan sekerja di Trio Group. Kita bersyukur hari ini kita masih mendapatkan kesempatan untuk mempelajari firman Tuhan. Mari kita satukan hati, kita mohon Roh Kudus menuntun dalam pemuritan malam hari ini. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh kami bersyukur, kami menaikkan pujian, kami menaikkan terima kasih kami kepadamu, karena begitu besar kebaikan kemurahan Tuhan dalam hidup kami pribadi lepas pribadi, terutama dalam bisnis usaha pekerjaan kami di Trio Group ini. Malam hari ini Tuhan, kami rindu untuk kembali Engkau ajarkan dengan firman-Mu, karena firman-Mu adalah kebenaran. Dan jika kami berjalan, bekerja, melakukan bisnis dan usaha kami berdasarkan kebenaran firman Tuhan, maka janji berkat Tuhan, janji kemurahan, perlindungan Tuhan itu akan menjadi bagian kami. Oleh karena itu Roh Kudus, mari ajarkan setiap kami sehingga kami mendapatkan pengetahuan, hikmat, bijaksana yang baru yang daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Saudara yang terkasih, malam hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai prinsip Pareto. Minggu lalu kita sudah belajar bahwa prinsip Pareto itu terjadi pada kehidupan sehari-hari dan biasanya kita temukan itu lebih banyak pada aktivitas-aktivitas ekonomi, kegiatan-kegiatan kerja, di mana 20% kinerja, produktivitas, waktu, tenaga yang dikeluarkan itu menghasilkan 80% dari hasil yang diperoleh pada akhirnya. Jadi kita melihat bahwa sebenarnya source yang kita pergunakan untuk menghasilkan hasil yang paling besar itu source-nya sangat kecil, hanya 20%. Tetapi saudaraku, kita harus mengerti bahwa prinsip Pareto ini bukan seperti hukum alam yang pasti, bukan seperti hukum gravitasi yang pasti, yang tidak terbantahkan, karena memang sudah begitu hukum alamnya. Yang namanya prinsip Pareto itu adalah sesuatu yang biasa, yang common terjadi di lingkungan kerja, di aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, untuk menerapkan prinsip Pareto ini, kita harus belajar dan memohon hikmat Tuhan agar dapat memaksimalkannya. Ada dua hal yang dapat kita lakukan sehingga prinsip Pareto ini dapat diterapkan dengan lebih maksimal. Yang pertama adalah efisiensi prinsip Pareto, dan yang kedua adalah optimalisasi prinsip Pareto. Kita akan mengetahui perbedaannya dalam pembelajaran kita minggu ini dan minggu depan. Dan minggu ini saya akan jelaskan mengenai efisiensi prinsip Pareto. Kita akan belajar dari firman Tuhan yang menjadi dasar pembelajaran kita hari ini, diambil dari Efesus 5 ayat 15 sampai dengan 17. Demikian firman Tuhan. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi Paulus waktu itu mengajarkan jemaat di Efesus untuk memperhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup, bagaimana cara mereka hidup. Dan ini pun berlaku kepada kita. Dari ayat firman Tuhan ini kita belajar saudara bahwa kita harus memperhatikan dengan seksama bagaimana cara kita bekerja, bagaimana cara kita mengelola keuangan, bagaimana cara kita menggunakan waktu kerja kita, jam kerja kita, bagaimana cara kita mengelola toko-toko kita. Kita harus memperhatikan dengan seksama, tidak hanya berjalan begitu saja
seperti sudah autopilot berjalan begitu ya begitu saja. Tidak. Yang Paulus inginkan adalah kita menjadi bijaksana, kita menjadi arif, sehingga kita dapat mempergunakan waktu-waktu ini, waktu-waktu yang ada ini, ataupun source yang kita punya ini dengan sebaik-baiknya. Dan kita mengusahakan supaya kita dapat mengerti kehendak Tuhan. Jadi kita tidak menyia-nyiakan apa yang kita punya. Bahkan di ayat 17, Paulus mengencourage kita untuk tidak bertindak bodoh, tetapi mencari dan mengusahakan supaya kita dapat mengerti apa kehendak Tuhan. Jadi untuk efisiensi di dalam pekerjaan kita, di dalam bisnis kita, di dalam waktu kita harus mengerti kehendak Tuhan. Jangan kita berpikir bahwa kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan, sudah berjalan sehari-hari seperti itu, kita tidak bertanya kepada Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang efisien. Dia selalu menggunakan apapun dalam bentuk sekecil apapun itu bisa menghasilkan hasil yang jauh lebih besar. Saudara masih ingat 5 roti dan 2 ikan? Tuhan tidak pandang 5 roti dan 2 ikan ini adalah sesuatu yang tidak berharga, sesuatu yang disepelekan. Mungkin kalau kita yang ada di tempat itu akan berpikir sama dengan murid-murid. Ada 13.000 orang, 5 roti dan 2 ikan. Untuk apa kita mengusahakan yang terbaik dari source yang kecil ini? Tetapi ternyata kita belajar Tuhan Yesus, Tuhan yang kita sembah, itu punya kemampuan untuk melipat kali gandakan apa yang kecil yang kita bawa kepadanya, yang kita ucapkan syukur dan kita kerjakan sebaik-baiknya. Karena 5 roti dan 2 ikan itu kemudian dipecah-pecahkan dan dibagikan ke semua orang yang ada oleh para murid, dan mereka melihat bahwa ternyata masih sisa 12.000 setelah semua orang kenyang. Saudaraku, kita punya tanggung jawab untuk menjaga yang 20% ini supaya sungguh-sungguh efektif dan efisien. 20% waktu kerja kita gunakan yang maksimal. 20% customer kita yang terbaik pelihara yang maksimal, berikan customer service yang terbaik yang saudara bisa, sehingga hasilnya bisa berlipat kali ganda. 20% produk yang mendatangkan profit yang paling besar, berikan perhatian penuh, lakukan segala cara, segala ide kreatif untuk penjualan, sehingga dapat menghasilkan hasil yang berlipat kali ganda. 20% yang ada ini memang kelihatannya kecil, tetapi saudaraku, kalau kita bisa mengelolanya dengan baik, kita membawanya kepada Tuhan, terus bersyukur atasnya, dan terus mengusahakan yang terbaik atas yang 20% ini, kita percaya berkat Tuhanlah yang akan mengadakan pelipat kali gandaan dari hasil yang akan didapatkan. Oleh karena itu saudaraku, temukan 20% yang saudara punya. 20% waktu, 20% tim, 20% customer, 20% produk yang selama ini menghasilkan 80% target ataupun pencapaian ataupun profit yang saudara punya. Lalu lakukan efisiensi dan lakukan segala sesuatu yang engkau bisa sehingga ini terpelihara dengan baik. Jangan sia-siakan yang 20%, karena di tangan Tuhan yang 20% ini akan menjadi saluran berkat untuk banyak orang.
Mari kita tutup pemuritan malam hari ini, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk firman-Mu, kami bersyukur untuk pembelajaran yang kami dapatkan. Tolong kami Tuhan, sehingga kami dapat menyadari, walaupun 20% kelihatannya tidak besar, tetapi kalau kami memberikan effort yang terbaik, kami melakukan efisiensi, efektivitas atas yang 20% ini, kami dapat mengembangkan lebih lagi pencapaian kami. Dan kami mohon tuntunan Roh Kudus, berikan kami semua hikmat, berikan kami hati yang bijaksana, supaya kami dapat pergunakan waktu-waktu yang ada dan semua source yang ada di dalam bisnis, usaha, dan pekerjaan kami, dan kami dapat mengerti kehendak Tuhan. Berkati setiap leader dan semua tim Tuhan, agar hari lepas hari mereka semakin lagi meningkatkan kinerja dan produktivitas mereka, karena mereka melakukan pekerjaan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, ini seru doa kami naikkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan biarkan kami masuk ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari arahkan hatimu, terima berkat yang terbaik dari Bapa di sorga. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anugerah dari Bapa di sorga, cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus akan bersama dengan engkau mulai dari malam hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam saudaraku, selamat beristirahat, maju terus di dalam Tuhan, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.